Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah. Alhamdulillah di sini juga hadir Bapak Wahyudin, kemudian juga ada Dimas, ada Pak Wafi dari Pamulang, ada Ustadz Hasan Sajali dari Citayam, juga ada Hafiz Alfaresi dari Yogyakarta, kemudian juga ada Ondi Saputra di pegang kamera ya. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Almas di Magelang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah. Baik Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah, kita mulai di pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah. Jika tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, lantas mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Bukankah dengan adanya hawa nafsu manusia menjadi lebih sulit dalam beribadah? Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, Hafidh, ada Bapak Wafi, tamu kita pagi hari ini Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili. Begitu juga ada ikhwan kita ini dari Gunung Tembak. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada semua keluarga besar Rasil yang berjuang bersama-sama, mengajak kita semua kembali kepada Allah seutuhnya dan setulusnya, agar kita dapat bekerja sama di jalan Allah apapun profesi kita, apapun potensi yang Allah berikan kepada kita. Kalau semuanya kita tujukan untuk Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan kita semua. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita masih berada pada hari-hari yang penuh dengan rahmat keberkahan di bulan Rajab yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita melalui kesucian waktu, itu bulan-bulan yang diharamkan Allah. Begitu pula kesucian tempat. Tujuannya untuk mendidik kita agar kita betul-betul menjaga kesucian, kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan
diri kita dari perbuatan-perbuatan aniaya, menghiasi hidup kita dengan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik dan mulia, agar kita terbiasa mengerjakan semua ini, hingga kita kembali ke dalam fitrah kita, sebagaimana pertama kali diciptakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, semoga dengan keberkahan bulan ini dan kehormatannya Allah ampuni dosa kita, limpahkan rahmatnya atas kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang yang berjasa terhadap kita, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki kondisi bangsa kita, para pemimpin kita memberikan hidayah kepada mereka, agar mereka menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah merupakan ladang lahan bagi setiap orang, sedangkan hasilnya tergantung apa yang dilakukan akan diterima di hari akhir nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita. Bertanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa membiarkan syaitan menggoda kita? Kenapa membiarkan syaitan menggoda kita? Maka pertama-tama kita mengingatkan saudara kita bahwa status kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Artinya orang yang sedang mengemban amanat. Keadaan kita, status kita, karakter kita berbeda dengan para malaikat yang Allah ciptakan dalam keadaan suci. Mereka taat beribadah kepada Allah, dan tak mungkin syaitan akan mampu untuk menggelincirkan mereka. Karena memang dalam diri mereka tidak terdapat nafsu, mereka diciptakan dalam keadaan suci mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keadaan kita maupun jin yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Kehidupan dunia yang singkat ini adalah lahan ujian kita. Dan Allah menerangkan, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Ujian ini tidak berlaku bagi para malaikat karena tidak ada cobaan. Tapi ujian ini berlaku bagi kita dan jin. Sedangkan iblis atau syaitan asalnya adalah bangsa jin yang membangkang dan menentang. Dia memiliki pilihan untuk taat pada Allah, tapi dia memilih untuk menentang, membangkang, dan menyombongkan dirinya karena Allah ciptakan dirinya dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini yang membuat dirinya terusir dari rahmat Allah, mendapatkan gelar iblis yang artinya makhluk yang terusir dari rahmat Allah. Padahal asalnya dari bangsa jin. Jadi kita manusia dan jin sedang menjalani ujian. Adapun godaan syaitan itu tidak sama sekali bersifat memaksa. Tidak bersifat juga mutlak. Artinya ada orang yang bisa menolak untuk mengikuti bujuk rayu syaitan. Contohnya, di tengah-tengah pejabat, syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin bekerja sama untuk apa? Untuk mensosialisasikan korupsi dan kebobrokan di tengah-tengah kehidupan para pejabat. Di antara pejabat ada yang menyambut seruan syaitan dan bisikannya, ada yang menolak, tetap hidup dalam keadaan lurus dan bersih. Nah, dari kebebasan, pilihan yang Allah berikan kepada mereka, akal yang Allah berikan, begitu pula ilmu yang Allah ajarkan, Rasul yang Allah utus, kitab yang Allah turunkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Siapa yang mengikuti bujuk rayu syaitan?
Allah akan biarkan dia menempuh jalannya, tapi di hari akhir dia tidak akan menerima karunia dari Allah, rahmat maupun ampunan. Tapi yang mengikuti petunjuk Allah, menolak untuk mengikuti bujuk rayu syaitan, orang-orang inilah yang akan mendapatkan janji kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan apa? Merupakan kebijakan Allah yang adil. Kemudian perlu kita pahami bahwa Allah memulai manusia penciptaannya dalam keadaan suci, bersih, bukan dalam keadaan kotor. Walaupun ayah seorang penjahat, ibu seorang pelacur, anaknya tetap diciptakan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia memulai dari kesucian. Kemudian juga nilai-nilai kebenaran juga Allah telah tanamkan dalam jiwanya. Seandainya dia terbawa oleh pengaruh lingkungan, tradisi, dalam perbuatan yang tidak baik, sebetulnya nuraninya terus menolak, berusaha untuk terbebas dari perbuatan tersebut. Datang pesan-pesan Rasul, datang ayat-ayat Allah untuk mengingatkan bahwa kamu mengalami semua ini karena kamu tidak berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu tugas para Rasul membawa kabar gembira bagi yang menyambut seruannya, peringatan bagi mereka-mereka yang ingkar dan menolak. Tapi setiap insan, apapun agamanya, apapun suku dan bangsanya, dalam sanubari mereka nilai-nilai kebenaran telah ditanam oleh Allah. Oleh karena itu ada nilai-nilai universal yang disepakati oleh manusia. Kenapa ada nilai universal yang disepakati? Karena memang itu telah ditanamkan Allah dalam sanubari mereka. Nabi datang mengingatkan. Nabi datang menyiram, memupuk, mengasuh kebaikan yang telah ada. Oleh karena itu Rasulullah mengumumkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak yang sudah ada disempurnakan melalui ayat-ayat Allah, bimbingan petunjuknya, melalui iman kepada hari akhir, melalui ibadah kepadanya. Dan ibadah yang kita lakukan manfaatnya bukan kembali pada Allah. Semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepadanya, mengingatnya, jiwa kita akan semakin tajam. Cahaya juga akan menerangi sanubari kita. Tapi semakin jauh kita dari Allah, semakin jauh jiwa kita dari sumber cahaya, dari sumber rahmat, dari sumber kebenaran, maka dengan mudah syaitan akan masuk ke dalam hati kita di tengah-tengah kegelapan jiwa kita. Jadi sebetulnya ibadah kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita yang akan mengasah fitrah kita, menerangi kalbu kita, hingga kita dekat dari sumber-sumber rahmat. Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsin. Rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebaikan. Lalu ibadah itu perlu kita fahami, bukan hanya ibadah ritual. Berbuat baik kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, meringankan beban mereka, menghapuskan air mata mereka, menolong orang-orang yang membutuhkan, bersikap jujur, amanat, adil. Ini merupakan apa? Amal-amal mulia yang kalau kita tujukan untuk Allah, itulah ibadah yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menjawab pertanyaan saudara kita, bahwa keberadaan syaitan yang dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia, justru ini akan menampakkan karakter dan kepribadian seseorang dengan jelas. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, yubtala adz-dzahabu bin-nar. Emas kalau mau diuji keasliannya dengan api. Wa yubtala al-abdu, wa yubtala al-abdu apa? Atau wa yumtahanul abdu bil bala. Seorang hamba diuji dengan berbagai macam cobaan. Cobaan yang datang dari syaitan, cobaan yang datang dari teman kita, cobaan yang datang dari usaha kita. Nah, melalui ini kelihatan orang dalam usahanya jujur walaupun mengalami kesulitan. Bersama keluarganya hidupnya baik, mulia tutur katanya. Begitu juga bersama umat di sekelilingnya. Sikapnya diuji dari berbagai macam aspek, menggambarkan kejujuran. Lalu yang paling penting lagi, Allah membuka pintu taubat dan ampunan bagi kita. Walaupun kita sepanjang perjalanan kita banyak melakukan dosa, berlumuran nista dan kemaksiatan, kalau kita datang kepada Allah memohon ampun kembali padanya, Allah akan sambut kita dan hapuskan dosa-dosa kita. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya bersikap murah dan adil,
tapi benar-benar Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang, lagi Maha Pengampun. Cuma sayang manusia tidak menghargai kesempatan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah limpahkan. Kalau orang seperti ini masuk ke dalam api neraka, yang salah Allah, apakah manusianya? Sampai Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Ajaban liman ghalabat ahaduhu asyaratihi. Sungguh mengherankan. Orang-orang yang bilangan satuannya bisa mengalahkan bilangan puluhan bahkan ratusannya. Maksudnya apa? Dosa dihitung 1. Kebaikan dihitung 10 hingga 700 kali lipat. Kok bilangan satuan bisa mengalahkan bilangan puluhan dan ratusan? Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Seandainya dia penuh dosa, dia bertobat, Allah akan sambut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi berkaitan keadilan Allah tidak perlu dipertanyakan. Bukan hanya adil, tapi Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyantun. Allah lebih cepat datang kepada kita yang berdosa daripada kita yang datang kepada Allah. Cuma orang disebabkan karena kegelapan yang menyelimuti jiwanya, dia tidak sama sekali menyadari rahmat Allah yang begitu besar, bahkan menuduh Allah zalim, menuduh Allah kejam, menuduh Allah katanya yang telah mentakdirkan amal perbuatannya. Padahal amal perbuatannya pilihannya. Dan Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menanggapi pertanyaan tadi, sering juga memang di benak kita pertanyaan yang sama seperti kenapa sih Allah ciptakan babi, daging babi? Ya, kan Allah haramkan, ya, kok diciptakan seperti itu. Nah ini jawabannya seperti yang tadi Ustaz Husain katakan. Kita ini hidup di dunia ini adalah untuk diuji, untuk dicoba. Dan alladzi khalaqal mauta dalam surah Tabarak, Al-Mulk, Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, kehidupan ini ya liyabluwakum, yaitu tujuannya adalah untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang baik amalnya, seperti itu. Jadi termasuk tadi diciptakannya iblis juga sebagai ujian buat kita, ya. Dari bangsa jin, ya kalau bangsa jin sih mereka ini seperti tadi diterangkan, ya, iblis itu dari bangsa jin, ya, tapi bangsa jin yang ingkar yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia juga menjadi bahan ujian, batu ujian iblis dan pengikutnya sampai yaumil qiyamah buat manusia. Kita ketahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai makhluk. Ada di antara mereka makhluk yang Allah tidak berikan akal, ya. Otak sih ada, tapi akal enggak diberikan, ya seperti binatang, ya, batu. Tapi mereka ini Allah tidak berikan taklif. Ada makhluk yang Allah berikan akal, ya, tapi tidak diberikan nafsu seperti itu. Itu seperti malaikat. Ini juga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban-kewajiban tertentu yang khusus buat mereka. Mereka ya pasti menjalankan tugas tersebut, ya, dan tidak pernah membantah. Itu para malaikat. Ya. Dan ada lagi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, di mana Allah berikan baginya akal dan juga hawa nafsu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan uji dan mereka ini akan diberikan reward and punishment, ya. Jadi diberikan ganjaran, diberikan pahala bila lulus dalam ujiannya. Tentu dia kalau gagal ya dia mendapatkan hukuman. Ini adalah ya bangsa jin dan manusia. Terutama sekali ya, kalau jin adalah makhluk non fisik, ya. Kalau manusia adalah makhluk fisik. Nah, ini jadi manusia ini
begitu hebat ya, dia memiliki diberikan akal, diberikan juga ada hawa nafsu, dan manusia ini dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jika dia lulus dalam ujiannya, maka dia bisa melebihi derajat para malaikat. Tapi jika tidak lulus, dia bisa lebih rendah daripada binatang, ya seperti itu. Ini ibarat kalau dianalogikan ke lembaga pendidikan, ya misalnya dosennya bilang ya, kalau malaikat kepada para mahasiswanya, siapa di antara kalian yang ingin saya luluskan tanpa ujian? Lulus tanpa ujian. Tapi lulusnya ya pas-pasan, misalkan 60 70 gitu. Tapi kalau saya kasih ujian, ya kalian bisa, ya kalau benar semua kan bisa 100. Tapi kalau salah ya bisa 0 nantinya kan gitu. Nah inilah perumpamaan kalau ibarat makhluk-makhluk yang lain yang tidak diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu. Mereka akan lulus tapi lulusnya istilahnya pas-pasan. Jadi di akhirat udah bebas gitu. Tapi kalau namanya manusia ini akan diberikan ujian, dan jika dia lulus ujian, dia akan bisa derajatnya tinggi. Tapi kalau dia tidak lulus dalam ujian ini, bisa derajatnya rendah. Nah ujian ini ya tadi di samping setan ini sebagai ujian buat kita, juga sebenarnya seperti tadi ya, daging babi misalnya haram buat kita, itu ujian buat kita. Dulu Anda pikir kok ini diciptakan sih, kan kita juga nggak suka misalnya sama daging babi. Tapi kalau dulu mungkin orang hanya mungkin kalau nggak makan ya karena ya dia dirinya tahu ini secara keimanan dia dilarang, ini haram, juga dia merasa jijik seperti itu. Tapi bagi orang sekarang ujian daging babi ini ya, lebih hebat lagi ujiannya. Ternyata semua apa yang ada pada babi itu bisa digunakan bermanfaat dan terutama buat manusia. Apakah di bidang kosmetik, di bidang medis, di bidang macam-macam, ya sampai tulangnya, bulunya, semuanya itu bisa dipergunakan dan baik gitu artinya. Nah inilah juga sebenarnya menjadi cobaan ujian. Kita mau cari yang halal atau mau pakai yang ini, ya seperti itu. Lebih murah katanya itu kalau buat dalam medis misalnya dengan menggunakan misalnya untuk serum untuk dia dengan babi itu lebih murah daripada misalnya dengan sapi. Ini juga ujian. Ya, jadi kalau dulu mungkin ujiannya hanya buat orang dulu ya memakannya saja. Tapi sekarang menggunakannya, memanfaatkannya pun itu sebagai ujian buat orang-orang yang sekarang. Nah ini jadi kembali kepada tadi, memang kita ini di dunia ini adalah tempat ujian gitu, dan tidak lama ya dalam ujian ini. Kalau kita sekolah, kuliah, ujian tuh juga sebentar kan seperti itu, dibandingkan nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Wahyu di Yogyakarta. Menukil surat Al-Baqarah ayat 239, jika kamu takut atau ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, atau salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang telah kamu ketahui. Pertanyaan saya, apakah masih berlaku ayat ini misalnya salat sambil berjalan? Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kalian dalam suasana khauf, takut, contohnya kalian dalam keadaan berperang, waktu sholat datang, bahkan waktu sholat bisa saja berlalu, padahal kalian dalam kondisi berperang, berhadapan dengan musuh. Dalam kondisi yang kritis seperti ini, Allah tidak mengizinkan orang meninggalkan sholat
tapi tidak mengharuskan sholat sebagaimana biasa. Maka sambil dia berperang atau sambil dia berjaga-jaga menghadapi musuh, dia niat sholat. Kalau tidak bisa menghadap ke arah kiblat, ke posisi berjaga-jaga berhadapan dengan musuh, dia bisa takbiratul ihram pada saat itu menghadap kiblat. Setelah itu dia lakukan sholat sambil dalam kondisi berperang. Atau dia diburu oleh pasukan dari belakang untuk menghindar, jadi sambil dia berjalan sambil dia sholat. Kalau dia dapat melakukan ruku, sujud, kemudian sambil melanjutkan apa? Melanjutkan jalannya lagi. Membaca Al-Fatihah biasa, kemudian ya, dia kembali ruku. Kalau nggak bisa mengadakan jamaah kan, karena suasananya cukup apa? Cukup tegang. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Nah, dalam suasana khauf, pada saat orang dalam kondisi berperang cukup melakukan 1 rakaat, bukan 4 rakaat. Oleh karena itu, sholat dalam keadaan biasa, kita melakukan itmam, menyempurnakan yang 2-2, yang 3-3, yang 4-4. Dalam suasana musafir, kita bisa mengqashar menjadi 2. Suasana khauf cukup 1. Cukup 1. Sholatul khauf rak'ah wahidah, sebagaimana yang dipraktikkan Rasul dalam Al-Quran. Ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini An-Nisa ayat 102. Allah mengatakan, kalau kalian ya, dalam suasana apa? Dalam suasana katakan berperang, ya, berhadapan dengan musuh. Kalau kita lengah, musuh akan menyerang kita. Lalu kamu mendirikan sholat, adakan jamaah dan bagi 2 jamaah. Jamaah pertama berjaga-jaga, jamaah yang kedua sholat bersama kamu. Begitu menunaikan 1 rakaat sholat, ya, jamaah yang sholat bersama Rasul mengucapkan salam, langsung menggantikan kedudukan orang yang berjaga-jaga. Jamaah yang berjaga-jaga sholat di belakang Rasul 1 rakaat juga. Kemudian salam bersama Rasul. Setelah itu kembali mereka pada posisi mereka. Jadi sambil mereka sholat sambil memegang senjata. Karena situasi bukan situasi yang aman, tapi situasi yang kritis. Tapi kalau mereka hanya berjaga-jaga di perbatasan, tidak menghadapi ancaman musuh, mereka dapat melakukan jamaah sebagaimana biasanya. Nah, tapi pada saat takut bisa kita berjalan atau berkendaraan. Sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan. Atau katakan kita takut waktu berakhir. Kita di mobil. Kita di mobil. Bukan keluar kota, di mobil. Kemudian jalan macet. Mau mampir nggak bisa. Kita bisa sholat dalam masjid. Sholat dalam mobil. Kita berwudu, sholat dalam mobil menghadap ke arah tujuan kita. Yang penting sholat jangan diabaikan. Ini keringanan dari Allah. Orang nggak bisa berwudu bertayamum, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, ya, nggak bisa secara normal, ya, dia dalam keadaan takut bisa sambil berjalan atau berkendaraan. Bahkan dalam perjalanan Nabi ketika musafir di perjalanan, pada saat sholat sunnah Nabi tidak turun dari kendaraannya. Takbir menghadap kiblat, kemudian setelah itu apa? Dia sambil berjalan di atas kendaraan, dia sholat. Seperti orang sholat di atas pesawat. Pada saat biasa kita menghadapkan wajah ke kiblat. Tapi pada saat ancaman seperti ini, kemanapun kita menghadapkan wajah kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha amintum, kalau kalian sudah aman, fadkurullah kama allamakum. Maka lakukanlah zikir dengan sholat yang Allah ajarkan sebagaimana yang Allah ajarkan. Malam takunu ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Jadi takut bukan hanya takut menghadapi musuh, terkadang takut waktu habis. Takut waktu habis. Kurang apa Allah sayangnya terhadap kita. Kewajiban diwajibkan, tidak diabaikan, tapi Allah berikan kemudahan bagi kita. Sampai kalau seorang tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, ya, dirawat di rumah sakit, tubuhnya penuh kotoran, dilap, dia bisa langsung sholat, ya. Walaupun tidak bertayamum maupun berwudu, namanya faqidut tuhrain.
Orang yang tidak mampu untuk berwudu, mampu bertayamum, dia bisa lakukan sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau tidak mampu untuk bertayamum. Di sini menggambarkan bahwa Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. Betul tidak? Ini pelajaran buat kita kalau orang kerja sama kita, jangan diberikan beban di luar kemampuannya. Ada saat dia istirahat, ada saat dia mau mungkin melakukan sesuatu yang diinginkan, jangan kita paksakan dia di luar kemampuannya. Ini perbuatan yang tidak benar. Allah terhadap hambanya seperti ini, masa kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat aniaya. Wallahu a'lam. Fadhil Samsul tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dijelaskan Ustaz Husain sudah jelas, cuman kita mau menekankan aja dari dua hal di sini. Yang pertama, ini menunjukkan bagaimana pentingnya sholat, ya. Penting sholat. Dan juga sholat berjamaah itu. Jadi ketika dalam tadi ada cara yang di surat An-Nisa 102 itu, sholat khauf pada saat musuh masih jauh. Artinya baik dia di arah kiblat atau bukan di arah kiblat. Ada caranya di surat An-Nisa itu. Kemudian yang di surah Al-Baqarah 239 itu, ya, fa in khiftum farijalan aw rukbanan itu pada saat sudah berkecamuk sholat, ya, seperti itu. Itu jadi ini menunjukkan pentingnya sholat. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Bahkan ketika orang sakit juga kan tadi bagaimana dia diperintahkan sholat, boleh sholat duduk, berbaring, ya. Sampai dalam kondisi apapun dia diharuskan untuk sholat. Ini yang pertama, ya, menunjukkan pentingnya sholat, ya, dan juga pentingnya sholat berjamaah tadi. Yang kedua, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membebani hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan di dalam agama ini selalu ada kemudahan-kemudahan, di mana dalam syariat itu Allah Subhanahu wa taala pasti, ya, memberikan kemudahan pada saat kita berada di dalam kesulitan. Oleh karena itu dalam sholat ketika musafir ada qashar, ya, sholat, atau ketika perang tadi, ya, misalnya dalam keadaan berkecamuknya perang, kita sholat, ya, 1 rakaat aja seperti itu. Dan juga dengan isyarat-isyarat yang kita lakukan. Ini adalah merupakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya. Menjamak sholat itu juga bagian dari kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah. Ada kadang-kadang kita ajak orang sholat, dibilang celana saya najis. Dan dia nggak bisa mengganti celananya. Dalam kondisi seperti ini, ya, dia wajib sholat walaupun dengan celananya yang kotor. Wajib sholat. Jadi jangan tungguin dia pulang ke rumah waktu sholatnya berakhir. Pada saat dia tidak mampu untuk mengganti celananya, dia sholat. Bagaimana kita sholat najis, Ustaz? Di perut kamu banyak kotoran. Betul nggak? Di perut kamu banyak kotoran. Ini pada saat kamu dalam keadaan mudah berganti. Tapi kalau dalam keadaan sulit, pakaian kamu yang najis, kamu ukur dengan kotoran di perut kamu. Betul enggak? Orang salisil bol juga begitu, orang netes terus susah kencingnya. Sampai ada dipakein pempes atau digunakan kateter plastik tuh. Plastik, ya. Dia sholat nggak ada masalah, dia setiap sholat dia berwudu. Untuk yang wajib dia berwudu, untuk yang sunnah cukup 1 wudu. Jadi kalau wajib, sunnah yang wajib 1 kali wudu, ya. Kalau yang sunnah boleh dia berulang-ulang harus berwudu kembali. Yang menetes dimaafkan Allah karena bukan kemauan dia. Siapa sih yang mau netes? Betul enggak? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yassiru wa la tu'assiru. Yuridullah bikumul wa la yuridu bikumul. Tapi orang Islam mencari yang sulit-sulit. Ya. Oke, baik, selanjutnya dari Bapak Ardan di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Apa maksud kata Allah mengikuti prasangka hambanya? Karena banyak di dunia bisnis misalnya, disangkanya untung nih, tahu-tahu buntung. Ada satu hadits kursi, ana inda dhanni abdi. Saya ini tergantung prasangka hamba. Orang yang berprasangka baik terhadap Allah, Allah akan perlakukan dia sesuai dengan sangkaannya.
Tapi yang berprasangka buruk, ya, dia tidak akan mendapat. Dia berburuk sangka pada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlakukan sesuai dengan sangkaannya. Nah, untuk memiliki sangkaan yang baik terhadap Allah, dengan sendirinya harus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Di saat dia menyadari bahwa Allah Rahman Rahim, Allah yang melimpahkan seluruh nikmat karunia yang ada padanya, dia merasa malu. Begitu banyak nikmat Allah berikan sedangkan dia banyak kelalaian. Dia bertobat kepada Allah, mohon ampun. Kemudian dia panjatkan puja-pujinya seutuhnya atas nikmat yang Allah berikan padanya secara langsung. Nikmat dari kedua orang tuanya yang menyayangi dirinya. Nikmat juga anak yang Allah anugerahkan. Rizki yang Allah limpahkan. Dia mengatakan alhamdulillah. Puja-pujinya langsung kepada sumbernya. Bukan terhadap hamba dia begitu syukur, terhadap Allah dia begitu ingkar. Sampai dia menganggap, saya hidup nih yang menghidupkan siapa? Bos saya. Jadi kalau saya berhenti kerja bagaimana ntar? Dia lupa yang menghidupkan dia adalah Allah. Yang memberikan rezeki dia Allah. Oleh karena itu kita bekerja. Bekerja pada orang-orang yang tidak beriman beresiko buat kita. Rasa ketergantungan berhutang membuat kita kadang-kadang mengikuti kemauan dia nggak benar. Jadi orang yang beriman membuka seluruh kehidupannya, kesulitannya yang tertutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mau merenung aja, dia akan temukan nikmat-nikmat Allah yang begitu indah. Rabbil alamin yang merawat mengasuh alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim merawat mengasuh dengan kedua namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asal dia mau melihat, mau merenung, pasti hatinya penuh dengan gelora syukur yang tak terhingga. Hingga membuat dia selalu berbaik sangka pada Allah. Begitu dia berbaik sangka pada Allah, ya, langsung Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Tapi kalau orang yang kerjaannya apa? Nyakitin orang. Mengabaikan perintah Allah. Akhirnya hidupnya susah, sempit, gelap, pengap. Yang muncul di hatinya sangkaan baik kepada Allah, apa sangkaan yang buruk? Dia bilang nasib saya ini sial duluan. Baru mulai nyoba ini, terpeleset. Baru mulai jalan, kesandung. Kawin sama perempuan, bikin sumpek. Punya anak, ngerong-rong. Jadi akhirnya dia merasa musibah demi musibah. Akhirnya muncul prasangka buruk. Bahwa Allah yang mentakdirkan dia hidup susah. Di saat diberikan nikmat, dia lupa kepada Allah. Muncul sikap sombong angkuhnya. Begitu dia sombong, dia tidak akan menikmati nikmat yang Allah berikan. Dia merasa seolah-olah apa? Dia maha kuasa. Akhirnya naik ke atas, begitu jatuhnya minta ampun. Waliyahulillah. Oleh karena itu seorang datang kepada Rasulullah. Mengatakan apa? Dia walaupun melakukan maksiat, ya, kezaliman, walakinani uhsinu dhanna billah. Saya berbaik sangka pada Allah. Dia jawab, kadzabta lau ahsanta dhannaka la ahsanta amalak. Bohong. Kalau kamu berbaik sangka pada Allah, kamu juga pasti akan perbaiki amal kamu. Masa kamu bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kamu tidak terpanggil untuk apa? Untuk mengerjakan apa-apa yang bisa membuat kamu apa? Semakin dekat dengan Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, semakin gelap hidup kita. Tapi dekat kepada Allah akan membuat jiwa kita penuh dengan cahaya. Oleh karena itu, siapa yang ingin berbaik sangka pada Allah, resapi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini betul-betul merupakan surah yang pendek, tapi Allah mengajar kita bagaimana berkomunikasi, beradab dengan Allah. Hingga kita mengembalikan semua nikmat kepada Allah dan membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hidup kita akan terang dan mudah. Jadi kembali, ya, betul hadis mengatakan apabila seorang hamba bersangka baik padaku, aku akan perlakukan dia sesuai dengan sangkaannya. Berprasangka buruk, ya, aku akan biarkan dia apa? Menjalani kehidupannya sesuai dengan sangkaannya. Akhirnya bukan keluar dari kegelapan, malah semakin dalam. Maka Nabi selalu mengajarkan kita basyiru wa la tunaffiru. Kalau kita ketemu orang yang stres, yang gelap, yang lagi sumpek, yang sial, yang buruk sangka pada nasib dan takdir, kasih kabar gembira. Jangan ditakut-takutin. Jangan malah dijerumuskan semakin dalam.
Tapi basyiru, kamu gak lihat Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Siapa yang memberikan kamu semua ini? Tapi karena kamu tidak memandang Allah, akhirnya kamu terjerumus dalam kegelapan. Coba rubah hidup kamu. Tuhan maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Yang penting perbaiki dan luruskan sikap kamu. Jadi basyiru wala tunafiru. Sebarkan kabar gembira, jangan buat orang lari. Kemudian yassiru wala tu'assiru. Buat urusan menjadi mudah, jangan dipersulit. Ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, enggak pakai perantara, enggak pakai rekomendasi, enggak pakai kata belece, kita langsung minta sama Allah bisa menyampaikan semua hajat kita. Betul enggak? Nah, mintalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan tadi sudah cukup ya. Jadi masalahnya itu kita jangan salah memahami husnudzon dengan Allah. Seperti tadi orang yang sudah berusaha diperkirakan dapat untung malah buntung katanya. Ya seperti itu. Nah ini hal husnudzonnya jangan husnudzon. Oh kok saya kan udah bersangka baik nih, nanti usaha saya pasti berhasil, bersangka baik sama Allah. Ya, tapi kok ternyata gagal. Masa ente yang usaha kok seolah Allah yang disalahin? Mungkin ente salah dalam usaha ente nggak benar di sana. Ya, nggak mengikuti aturan, nggak kurang teliti atau apa sebenarnya. Banyak hal. Dalam hal ini yang harusnya kita husnudzon ya kepada Allah, oh mungkin ya ini Allah kita husnudzon, kita lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya lagi jadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Itu husnudzonnya begitu, bukan ya husnudzonnya kita yang salah, ya kan nyalain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kayak takdir ya. Orang kita misalnya bawa mobil kita ugal-ugalan kemudian terjadi kecelakaan. Oh ini takdir Allah disalahin Allah dan Tuhan. Allah alam. Baik, selanjutnya dari Bapak Rukmana di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Apa perbedaan takdir mubrom dengan takdir mu'allaq? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Dalam bahasa Arab kata abrama yubrimu ibraman. Sesuatu yang telah ditetapkan, diputuskan. Sesuatu yang telah ditetapkan dan diputuskan. Kalau mu'allaq dari allaqa yu'alliqu ya, ta'liqan, sesuatu yang masih bergantung. Maka dari sini kita memahami takdir mubrom itu yang ditetapkan langsung oleh Allah, tidak kembali pada pilihan kita. Bapak Wafi lahir di mana? Pilihan Pak Wafi apa pilihan Allah? Walaupun orang tua dari Jogja, lahir di Jakarta. Kemudian bentuk rupanya kita memilih di katalog, apa Allah yang pilihkan? Begitu juga Hafidh, begitu juga Ustaz Krisna, Ustaz Hamzah dan lain-lain sebagainya. Semua ini pilihan dari Allah. Allah bakal tanya nggak kenapa Pak Wafi lahir di Jakarta, padahal keluarga orang Jogja? Gak mungkin Allah akan bertanya, karena ini merupakan pilihan langsung dari Allah dan ketetapannya. Betul enggak? Allah tidak mungkin bertanya pada kita, kenapa mata kamu sipit? Kenapa hidung kamu kurang mancung? Mungkin enggak? Ini kan pilihan dari Allah. Kenapa kulit kamu berwarna sawo matang, sedangkan si fulan putih? Ini pertanyaan yang tidak mungkin keluar dari Allah, karena ini kembali kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah. Api membakar dan panas itu merupakan ketentuan Allah enggak? Tapi Allah enggak letakkan api di muka kita. Kalau kita masukin tangan kita ke dalam api kebakar, kita bilang takdir Allah zalim. Enggak tepat. Yang masukin api, tangan ke dalam api siapa? Padahal Allah ciptakan api untuk memberikan manfaat buat kita. Kalau enggak ada api bagaimana mau masak? Betul enggak? Di tempat-tempat sebelum ada listrik, api digunakan sebagai obor, sebagai penghangat. Betul enggak? Allah mengatakan, apa? Afara'aitumun narul lati turun. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
Kalian renungkan, ya, api yang kalian nyalakan. Dulu orang-orang dulu kalau ingin nyalakan api, mereka menggunakan pohon yang mereka apa? Mereka gesek. Subhanallah, pohon tuh ada yang jantan, ada yang betina. Seperti awan juga apa? Awan ya, muatan positif dan negatif, semua terjadi gesekan, keluar petir kan. Maka Allah bilang, huwallazi yursilur riyaha lawaqiya. Dia mengirimkan angin untuk mengawinkan awan yang bermuatan positif dan negatif. Kalau nggak ada perkawinan nggak bakal keluar hujan. Sebagaimana buah-buahan juga demikian. Jadi kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan aturan dan hukum. Nah, aturan dan hukum ini, kalau kita ikuti, kita akan dapatkan sebagaimana yang ditakdirkan Allah. Diperhitungkan Allah yang tidak mungkin salah. Kalau kita menentang, maka kita akan terkena imbasnya, akibatnya. Betul tidak? Kalau kita masukin dalam api tangan kita, bukan pada tempatnya dong. Kalau kebakar jangan salahkan Allah. Tapi kalau kita manfaatkan api sebagai penerang, penghangat, lain masalahnya. Di samping sebagai kenikmatan buat kita juga peringatan. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api sebagai peringatan. Ini baru api dunia saja kamu nggak tahan. Bagaimana api akhirat? Dan juga apa? Mata'an lil orang yang melakukan perjalanan butuh penerang. Pada zaman dulu nggak ada lampu. Dia bawa obor, dia berjalan. Untuk menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Di samping juga menghangatkan badannya. Betul enggak? Nah Allah bertanya, siapa yang menciptakan pohonnya hingga kalian mendapatkan api? Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Di antara pohon yang mengandung api, yang cepat mengeluarkan api adalah pinus. Oleh karena itu bahan terpenten ya, yang bisa menimbulkan ledakan juga berasal dari pohon pinus. Maka seringkali kita dengar kebakaran hutan di Australia, kebakaran hutan di Amerika, karena kebanyakan hutannya hutan pinus. Jadi takdir yang mubram itu adalah hal-hal yang telah ditetapkan langsung oleh Allah, bukan kembali pada pilihan kita. Api panas membakar, takdir mubram. Tapi tangan kita masuk ke dalam api, itu namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Artinya, kalau kita nggak masukin tangan kita ke dalam api, nggak kebakar. Masukin ke dalam api, ini tergantung ay mu'allaq bima fa'alt. Berkaitan dengan perbuatan kamu. Kamu gunakan api untuk memasak, matang masakannya. Kamu gunakan untuk menghangatkan, hangat. Menggunakan juga untuk penerang. Tapi kalau kamu masukin tangan kamu ke dalam api terbakar, itu semuanya namanya apa? Takdir mu'allaq. Allah menetapkan hukumnya tergantung bagaimana kita. Kalau menyalahgunakannya, kembali apa? Kembali ancamannya pada kita. Jadi takdir mu'allaq itu berkaitan dengan hukum-hukum aturan yang ditetapkan Allah Ta'ala. Contohnya, sholat. Itu merupakan takdir tasyri'i yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari manusia, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan juga Rasulullah. Rasulullah cuma menyampaikan hukum-hukum syariat, apa yang disampaikan Rasul, bukan perbuatan Rasul, bukan juga rekayasa Rasul. Ini merupakan ketetapan langsung dari Allah yang bersifat mubram. Nah, kalau kita laksanakan sholat, merasakan ketenangan, menumbuhkan ketakwaan, menempatkan kita di bawah naungan cahaya Allah, ya, perbuatan kita ini perbuatan yang akan mengantarkan kita menuju janji-janji Allah. Kalau kita mengabaikan sholat, melakukan pelanggaran terhadap batas-batas yang digariskan, terkena musibah. Walaupun dibilang saya berbaik sangka pada Allah, walaupun saya berzina, walaupun saya berjudi, saya berbuat yang tidak-tidak, saya berbaik sangka pada Allah. Allah Maha Pengampun lagi maaf. Itu bukan berbaik sangka. Itu namanya apa? Senewen. Itu namanya nggak waras. Dia masukin tangannya ke dalam api, kalau belum waktunya kebakar, nggak bakal. Saya berbaik sangka pada Allah. Itu namanya mempermainkan takdir Allah. Jadi yang mubram itu apa yang ditetapkan Allah secara langsung, sebagai hukum-hukum dan aturan, nggak ada kaitannya dengan pilihan kita. Allah tidak akan bertanya kenapa api membakar. Kenapa kamu punya wajah seperti ini, kenapa warna kulit kamu seperti ini, kenapa ayah kamu fulan bukan fulan. Itu bukan pilihan manusia. Itu namanya mubram. Tapi yang mu'allaq itu yang berkaitan dengan pilihan dan perbuatan kita. Kita akan terima sesuai dengan amal kita.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Ini hubungan antara manusia sebagai khalifah dan takdir yang mu'allaq. Takdir yang mu'allaq. Kalau kita beramal soleh, berarti kita menempuh jalan menuju kemuliaan. Melanggar, berarti kita menjerumuskan diri kita. Wa ma dhalamahumullah, bukan Allah yang zalim pada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka yang menganiaya diri mereka. Jadi masalah takdir jelas gamblang. Cuma jadi sulit gara-gara apa? Gara-gara riwayat. Coba kembali kepada Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa takdir itu yang menetapkan manusia berbuat dosa. Lalu ditanya oleh Allah, gak ada satupun ayat. Gara-gara riwayat yang tidak benar, akhirnya umat Islam mengalami kegalauan. Kalau sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala, apa gunanya kita beramal? Siapa yang bilang? Kalau kamu masak opor, jadi semur. Kan enggak. Masak semur jadi semur, opor jadi opor. Kalau enggak masak, enggak makan apa-apa. Itu namanya takdir Allah Ta'ala atau takdir mu'allaq. Wallahu a'lam. Cukup. Memang masalah takdir ini harus diulang-ulang karena kalau kita mengambil dari Al-Quran itu begitu jelas sekali. Ya, tidak seperti apa yang kita dengar selama ini, ya, akhirnya disalahartikan masalah takdir. Baik, selanjutnya dari Bapak Agus W di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Mengutip surat Al-Baqarah ayat 43, warka'u masoroqi'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Apakah ini bisa dianggap tentang wajibnya sholat berjamaah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Imran. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Warka'i ma'ar raki'in. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Hendaklah khusyukkan, tujukan ya hatimu dengan khusyuk kepada Tuhanmu yang merawat mengasuhmu. Kalau kita hadapkan wajah kita kepada yang merawat mengasuh kita, betapa indahnya rawatan dan kasih sayang Allah terhadap kita. Tapi banyak orang gak mau dirawat sama Allah. Mau jalan sendiri-sendiri. Banyak gak? Allah turunkan Quran untuk mengatur hidupnya, dia menolak. Berarti dia gak mau apa? Dirawat, diasuh oleh Allah. Nanti begitu kena musibah, Allah yang disalahkan. Usjudi, ya. Ukhnuti li rabbiki. Kemudian wasjudi dan sujudlah kamu. Setelah itu warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini ditujukan pada Maryam. Kita tahu bahwa wanita tidak diharuskan sholat berjamaah. Betul tidak? Warka'i ma'ar raki'in. Apa kesan yang kita rasakan di sini? Kesan yang kita rasakan, ya, secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di samping kita beribadah kepada Allah, juga kita berkumpul dan menyatu bersama orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Karena teman ini pengaruhnya luar biasa. Kalau orang yang rajin ibadah ketemu sama orang yang lalai, kira-kira yang lalai kumpul bareng kita atau sebaliknya? Kita ini kumpul sama orang lalai, lagi khusyuk tenang, begitu kita kumpul di tengah mereka, akhirnya hati kita juga menjadi lalai. Tapi kalau orang lalai kumpul di tengah-tengah orang yang khusyuk bagaimana? Orang yang lalai masuk di tengah-tengah orang khusyuk, insya Allah dia akan terpengaruh. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Orang kalau duduk sama seseorang, danas, kecipratan. Kalau kotor-kotor, kalau baik juga baik. Oleh karena itu di samping alladzina amanu wa amilus shalihat sebagai jalan keluar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jadi kamu tempatkan diri kamu di tengah-tengah orang yang saling mengingatkan. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kemudian bukan hanya isbiru, ada wasabiru. Kalau isbiru kalian sabar, ya. Sifatnya individual. Kalau wasabiru,
saling mengingatkan untuk bersabar. Berarti kumpul sama apa? Orang-orang yang sejalan. Kemudian warabitu. Kalau jalan sendiri-sendiri gampang dipatahkan, tapi kalau warabitu, kemudian wattaqullah. Jadi unsur berjamaah ini penting, oleh karena itu hadis yadullah ma'al jamaah, tangan Allah selalu bersama orang yang berjamaah. Maksudnya apa? Rahmat Allah. Kalau orang kumpul makan sendirian walaupun banyak menunya nggak nafsu. Subhanallah, ada nasi, tempe, sambal, ada lalap, makan rame-rame lain. Betul nggak? Kita puasa sendiri-sendiri berat Ramadan. Subhanallah, jangankan kita, kucing ikut puasa. Karena tuannya puasa nggak masak, kucing juga apa? Puasa. Jadi Allah kasih subhanallah, nikmat berjamaah itu beda. Oleh karena itu warka'i ma'ar raki'in, ya. Untuk Maryam alaihas salatu wassalam, ya. Peringatan ini menunjukkan apa? Maksudnya hendaklah dia hidup berkumpul bersama orang-orang yang ruku, bukan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Merupakan kabar gembira dan dorongan bagi kita jangan berpecah belah. Begitu kita menjauh, kebencian, permusuhan muncul. Ini yang menghilangkan keberkahan. Nah, untuk sholat jamaah dalam Al-Quran, kita temukan bahwa ternyata perintah sholat itu selalu atau kebanyakannya menggunakan kata pengganti untuk orang kedua yang banyak. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimuna sholat. Ada perintah sholat dalam bentuk mufrad aqimis sholat, tapi tujuannya bukan untuk apa? Ditujukan bukan untuk perintah sholatnya, tapi ditujukan untuk menjelaskan makna sholatnya. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat tujuannya agar kamu selalu ingat aku. Kalau kamu ingat aku akan ingat kamu. Betul enggak? Tapi perintah-perintah sholat selalu menggunakan apa? Uslub, ya, al-jamaah al-mukhatabin. Nah, kalau tadi dalam surat Al-Imran secara tidak langsung warka'i ma'ar raki'in di sini mengingatkan kita semua juga jangan kumpul sama orang yang lalai. Saya merasa kalau kita lagi khusyuk, kita masuk aja di acara-acara. Orang yang lalai, katakan ada acara perkawinan di gedung yang mewah. Orang semua pada saat itu jarang yang mengingat Allah. Kemewahan, kemegahan, makan-makan yang enak. Begitu kita masuk, hati kita beda. Sama kalau hati kita kumpul di tengah-tengah orang yang khusyuk. Betul enggak? Beda perasaan kita. Nah, perempuan juga perlu. Istri kita, ibu-ibu kita, kumpulnya sama orang-orang yang ingat pada Allah. Jangan dibiarkan berkumpul, bergaul dengan orang yang lalai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz Husin mengambil dari surah Al-Imran, ya, dan kalimat warka'i ma'ar raki'in. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 43 warka'u ma'ar raki'in. Ini ayatnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini jadi tadi bagaimana makna, ada makna khususnya tadi tentang salat dan makna umumnya itu yang sering kita abaikan, yaitu bagaimana kita harus berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, karena ini juga sebenarnya ada manfaat daripada sholat tadi, sholat berjamaah, atau ini efek dampaknya dari sholat berjamaah tadi. Jadi diajarkan kita sholat, kenapa diperintahkan sholat berjamaah? Ya supaya nanti kita ini tetap berjamaah, kita saling bantu-membantu, ya, saling akur dengan sesama jamaah tersebut. Tapi sekarang kadang sholatnya iya berjamaah, tapi setelah sholatnya nggak berjamaah seperti itu kebanyakan. Ya malah setelah sholatnya nggak saling tegur, ya, saling cemberut satu sama lain. Ini jadi nggak kena tadi. Karena itu unik di sini. Jadi ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 maupun di dalam surah Maryam juga ayat 43. Jadi 43 juga. Ini menunjukkan bagaimana gambaran tentang sholat ini. Jadi bukan hanya sholatnya berjamaah, kita diperintahkan berjamaah, di luar sholat pun harus berjamaah. Ya, harus kita bersatu berkumpul, ya, dengan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam.
Ya, baik, alhamdulillah sudah terjawab semuanya insya Allah. Kita akan jumpa lagi pada dialog dan tanya jawab berikutnya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Hafiz, kemudian juga Ondi Saputra, kemudian Hafiz, dan juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.